Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman serta magang bidang Kastrat. Terima kasih atas partisipasinya pada magang bidang Kastrat kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BPH Umum UKM Penalaran dan Kreativitas dan juga Ketua Bidang Kastrat Kak Opeliana yang hari ini juga bertugas sebagai pemateri. Nah, perkenalkan saya Aprisa Ega Fardani di sini selaku moderator yang akan memandu acara magang bidang Kastrat hari ini dengan tema membangun emosi dalam kepenulisan karya. Nah, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan rundown acara hari ini. Jadi yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib peserta, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat penyampaian materi dan penugasan, yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, pengisian exit tiket oleh peserta. Yang ketujuh, dokumentasi. Dan yang kedelapan adalah penutup. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, ada pembacaan tata tertib peserta. Yang pertama, peserta join room tepat waktu. Yang kedua, peserta diwajibkan menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan. Yang ketiga, peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama kelas materi berlangsung, kecuali diizinkan panitia saat sesi tanya jawab. 4. Peserta diharapkan menyalakan kamera dan menggunakan background yang telah disediakan selama kelas materi berlangsung. 5. Peserta diharapkan aktif mengikuti kelas materi. Yang keenam, peserta harap join 15 menit sebelum acara dimulai. 7. Peserta menggunakan format nama sesuai room yang dipilih. Kastrat underscore nama peserta. Yang kedelapan, peserta akan otomatis masuk apabila format nama yang digunakan benar. Pastikan nama sesuai dengan format. Yang kesembilan, operator akan memantau peserta dan membantu apabila mengalami kendala. Dan yang kesepuluh, peserta mengisi exit tiket yang disediakan di akhir kelas. Bagi teman-teman yang belum on cam, bisa tolong on cam ya. Kalau mungkin tidak bisa, mohon dituliskan kendalanya apa di kolom komentar atau di grup. Oke, lanjut. Sebelum memulai materi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi inti, yaitu penyampaian materi dari Kak Ovel. Nah, Kak Ovel, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Aprisa atas kesempatannya. Jadi, saya mau ngisi materi. Untuk operator minta tolong PPT-nya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Oveliana Puspitasari dari bidang kajian dan juga strategi. Dalam kesempatan ini, saya mau ngasih materi tentang membangun emosi dalam kepenulisan karya. Next. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus mengerti pengertiannya terlebih dahulu, yaitu terkait pengertian karya. Di sini ada 3 pengertian menurut KBBI dan juga beberapa tokoh ahli. Namun untuk pengertiannya yaitu sama, karya adalah karangan atau tulisan yang dibuat oleh seseorang dalam pengungkapan sesuatu. Kalau menurut KBBI, karya tulis adalah karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Next. Nah, di sini ada contoh karya, yaitu karya puisi. Di sini aku mau minta tolong ke teman-teman buat baca. Em, buat Mbak Dwi Nurul Hidayati, boleh minta tolong dibacakan, Mbak?
Depresi oleh Rizka Damayanti. Kepala penuh tak tahu mulia. Gelak hambar, kesan terpaksa. Jiwa serba salah mengingini entah. Gelisah sepanjang jangka. Benci tapi tak mengerti. Bingung. Jerit melejit tak satu pun acuh. Penuh cakap untuk merebah. Isak meradang tak terhindra makhluk. Sesak terkuak. Ingar keluar, putaran bunyi mengitari. Sorekan ramai sekali. Celoteh menyusul merdu lalu mendera. Mendorong sampai jatuh. Tubuh kian susut. Otak makin kusut. Semua sepi tapi satu bising. Segala ramai tapi satu sunyi. Diperekam tak ada suara sejak tadi. Ya, terima kasih kepada Mbak Dwi Nurul Hidayati yang sudah membantu saya dalam pembacaan puisi. Jadi di sini puisi yang dituliskan oleh Rizka Damayanti yaitu tentang depresi. Di dalam puisi ini dia mencoba mendeskripsikan apa yang dia rasakan tentang kepala yang penuh dengan pikiran-pikiran yang semrawut, kemudian sesak yang ada di dada. Dia menuliskan dengan gaya bahasanya sendiri. Itulah kenapa puisi ini bisa unik ya teman-teman. Jadi karena puisi ini ada rimanya tersendiri. Lanjut, next. Dengan selanjutnya yaitu tentang emosi. Kenapa sih emosi itu penting di dalam suatu karya tulis? Karena keterlibatan dari emosi itu akan menentukan sebuah fiksi itu ternyata terasa bernyawa, seolah memiliki ruh atau feel yang kuat. Emosi krusial karena mampu menghidupkan karakter dan menjadikan cerita lebih meyakinkan bagi pembaca. Jadi ketika ada emosi di dalam suatu cerita, pembaca itu bisa ikut masuk, bisa ikut merasakan apa yang ditulis oleh penulis di dalam cerita tersebut. Kemudian untuk klasifikasi emosi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama emosi dasar, mencakup perasaan senang, marah, takut, dan sedih. Kemudian sensorik, yaitu perasaan sakit, jijik, dan nikmat. Kemudian emosi dari penilaian diri sendiri, perasaan berhasil dan juga gagal, malu, bangga, bersalah, dan juga penyesalan. Kemudian emosi orang lain, yaitu mencakup interaksi sosial, rasa cinta, dan benci. Next. Kemudian apa sih manfaat emosi di dalam cerita? Lanjut. Yang pertama yaitu emosi yang dibangun dapat membantu kita melihat dunia dengan cara yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda. Di sini aku mau tanya ke teman-teman, apakah ada teman-teman yang baca Wattpad ya? Atau novel gitu? Atau dari karya Karsa? Apakah ada? Kalau misal ada, coba di chat. Oh, nggak ada. Jadi kalau misal di dalam novel itu pasti ada yang namanya point of view atau singkatannya itu POV. Nah, di dalam point of view itu kita akan mengerti bagaimana perasaan dari tokoh satu dan juga tokoh yang lain. Misal tokoh satu perasaannya lagi sedih, kemudian tokoh yang kedua adalah merasakan senang. Jadi kita bisa melihat dengan cara yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya emosi di dalam cerita, maka kita dapat menjadikan hal tersebut sebagai evaluasi di dalam kehidupan nyata. Misal emosi marah. Ketika kita marah terhadap sesuatu, maka ada dampaknya. Ketika kita marah atau melempar barang, nah di dalam cerita tersebut disebutkan kalau si tokoh ini melempar barang dan berakibat barangnya rusak. Nah, hal tersebut bisa jadi evaluasi buat kita kalau misal kita marah, jangan sampai merusak barang-barang karena hal tersebut juga akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, dengan adanya emosi, pembaca juga akan ikut bersimpati dengan apa yang ditulis. Jadi lagi-lagi kalau misal emosi ini dilibatkan di dalam suatu karya tulis, maka pembaca ini akan ikut terjun ke ceritanya dan dapat merasakan. Jadi kalau yang menulis ini sedih, pembacanya juga bisa ikutan sedih. Jadi sama-sama satu visi misi gitu. Next.
Kemudian ada cara membangun emosi dalam cerita. Next. Nah, ini ada tipsnya teman-teman. Ada 4 tips. Yang pertama, spesifik dalam memilih kata. Jadi kalau misal lagi sedih, ya tulis sedih. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah variasikan deskripsi Anda. Jadi misal kalau dia lagi sedih, itu bisa jadi sedihnya dengan menggetarkan badan, atau menangis tersegu-segu, menangis menangis terisak, kemudian menangis sembari menyengir, itu bisa. Jadi usahakan mendeskripsikan sesuatu emosi itu dengan detail. Jadi pembaca ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bangun emosi yang kuat untuk dampak yang lebih besar. Ini sama kayak yang nomor 2. Kemudian yang terakhir yaitu cobalah membuat jurnal. Jadi di sini jurnal, kalau kita kebiasaan menulis sesuatu, entah itu menulis jurnal atau karya tulis, kita bisa menambah kosakata. Jadi kalau misal sudah kebiasaan menulis cerita, kita jadi gampang untuk mendeskripsikan sesuatu. Next. Nah, karena materinya juga sudah cukup, dan biar materi tersebut ada outputnya, di sini kita mau ngasih penugasan buat teman-teman. Next. Untuk tugasnya yaitu gampang banget. Kalian membuat karya tulis, ini bisa berupa cerpen atau puisi, pilih salah satu yang menurut kalian pas. Kemudian temanya bebas, boleh pilih sendiri, terserah kalian mau mengangkat tema apa, judulnya juga terserah. Kemudian kalau untuk puisi, itu minimal 3 bait, dan untuk cerpen minimal 1 lembar. Jadi, tidak termasuk biodata. Kemudian biodata dituliskan menggunakan narasi. Narasi berarti bentuknya itu paragraf ya teman-teman, bukan yang titik 2 ke bawah gitu. Kemudian untuk format penulisan Times New Roman ukuran 12 dan spasinya 1,5. Untuk link pengumpulan sudah tertera di layar teman-teman. Dan untuk deadline-nya tanggal 14 Januari. Minta tolong untuk di screenshot ya teman-teman, dan jangan lupa untuk mengumpulkan. Ya, untuk materi yang bisa saya sampaikan cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Kak Ovel atas materinya. Mungkin itu materi yang cukup ringkas ya, teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin kurang jelas bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing-sharing nih teman-teman. Mungkin ada yang belum dipahami, boleh banget ya. Nah, gimana teman-teman? Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait materi atau tugasnya, mungkin ada yang kurang jelas. Ya, jangan sungkan bertanya ya teman-teman, jadi biar jelas nanti tugasnya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang kepo terkait penulisan karya sastra gitu, mungkin bisa ditanyakan juga. Bisa di kolom komentar juga nggak apa-apa teman-teman. Mungkin belum ada yang ingin bertanya ya. Oh, ini ada. Oke. Ini aku izin bacakan ya dari Kak Davina Salfitrianda. Kak izin bertanya, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam dan on mic karena masih menjemput adik. Saya Davina Salfitrianda, izin bertanya, Kak, cara mengatasi
writer block itu bagaimana ya Kak? Karena seringkali menemukan banyak ide, tapi ketika di tengah penulisan malah buntu dan bingung mau nulis apa lagi. Terima kasih Kak. Ya, mungkin dari Kak Ovel bisa langsung dijawab. Oke, baik. Aku izin untuk jawab pertanyaan dari Mbak Davina. Untuk mengatasi writer block, kalau dari aku sendiri, kalau misal kita mendapatkan ide, itu langsung saya tulis, Mbak. Dan menulisnya itu hanya sebagian poin-poin yang penting. Kemudian dari poin-poin tersebut, itu bisa dikembangkan. Kemudian bagaimana kalau kita mengalami kebuntuan? Biasanya kalau kita mengalami kebuntuan dalam menulis, itu karena kalimat yang di atasnya itu bertele-tele. Jadi pastikan kalau kalimat yang di atasnya adalah sesuai gitu, nggak bertele-tele dan nggak banyak kosakata yang diambil. Karena banyak kasus yang writer block itu seperti itu. Apakah Mbak Devina sudah menjawab? Oke. Ya, sama-sama. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih kepo nih, boleh banget nih pertanyaannya langsung ditulis saja seperti eh, Kak Davina tadi. Mungkin dari teman-teman yang lainnya boleh banget yuk. Mungkin kalau oke. Oh, jadi ini ada pertanyaan dari Kak Anggi, Kak Agustini. Saya bacakan ya. Kak izin bertanya, mohon maaf nggak bisa on mic karena ada kendala pada link. Saya Anggi Eka izin bertanya, kan tadi ada 4 klasifikasi tentang emosi. Bentar. Apabila tidak ada salah satunya, apakah mempengaruhi suatu cerita tersebut? Mungkin Kak Ovel dapat dijawab. Ya, izin menjawab. Untuk klasifikasi emosi, kalau itu nggak berpengaruh satu sama lain, tapi kebanyakan itu pasti di dalam suatu cerita, di tokohnya itu pasti ada yang merasakan senang, sedih, kemudian untuk yang perasaan jijik itu bisa, tapi nggak bisa, nggak yang satu kesatuan gitu mereka itu bisa terpisah. Kalau misal kita mau membuat puisi dan tentang kebahagiaan kan nggak mungkin ada kata-kata jijik dan juga sakit karena di situ merasakan kebahagiaan gitu. Jadi nggak terikat satu sama lain gitu. Apakah dari Kak Anggi sudah terjawab? Baik, terima kasih pada Kak Anggi atas pertanyaannya. Eh, Teman-teman yang lain kalau ingin bertanya, jangan sungkan ya, apalagi untuk penugasannya mungkin ada yang belum jelas, itu boleh banget ditanyakan. Mungkin dari teman-teman belum ada yang ditanyakan lagi nih. Eh, aku boleh minta tolong tanggapannya teman-teman nggak untuk tugasnya itu udah paham belum? Mungkin bisa on mic atau react di kolom chat juga nggak apa-apa. Buat Kak Hana mungkin.
sudah paham. Berarti udah paham semua ya teman-teman? Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada yang dibingungkan mengenai tugas bisa kontak di grup aja atau ke baca pribadi aja ya. Karena mungkin dari teman-teman nggak ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengisian exit tiket oleh peserta. Nah, sebelum teman-teman eh, keluar, jadi jangan keluar dulu, nanti mengisi exit tiket yang dikirimkan oleh Kak Farida. Mungkin Kak Farida bisa dikirim